Halo Pak Mihar. Halo Pak Wayan. Aduh, bagaimana ya Pak Mihar? Bagaimana kabarnya Pak? Aduh, kurang baik Pak Mihar. Kok bisa kurang baik? Apa ya? Lagi agak bingung ini Pak Mihar. Iya. Bingungnya bagaimana Pak? Kan begini Pak Mihar. Iya. Jadi di sekolahnya saya kan saya mengadakan itu namanya pelatihan IT untuk guru-guru. Iya. Iya. Jadi guru-guru yang saya latih sekarang selatih, besoknya tidak memahami itu materi yang apa yang saya berikan. Seling lupa. Oh begitu. Mm-mm. Ya baik Pak Wayan. Iya Pak Wayan, karena masih ada kesibukan yang lain yang harus saya lakukan untuk sore hari ini. Iya. Mungkin bincang-bincang kita mungkin tidak akan terlalu lama Pak ya. Mungkin Iya, sekitar 10 menit atau 15 menit. Iya bisa Iya. Pak Maria. Ya, mohon izin saya catat ini Pak Wayan. Oke, Ya, siap. supaya lebih efektif toh. Mm-mm. Nah, jadi yang saya tangkap dari Pak Wayan ini, Pak Wayan melakukan pelatihan IT kepada guru-gurunya, Iya, tepat tetapi hari ini dilatihkan, besok ilmunya sudah dilupa. sekali. Sudah dilupa. Begitu di Pak Wayan. Iya benar sekali Pak Mihar. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Ya yang ini nih yang jadi persoalnya Pak Mihar. Iya. Dibandingkan mereka pegang HP itu sangat lancar sekali Ya. dalam membuka aplikasi-aplikasi. Tapi kalau dalam pelatihan menggunakan laptop Iya. itu pokoknya sering lupa begitu. Begitu. Oh, jadi apa yang Pak Wayan harapkan dari bincang-bincang kita ini? Yang saya harapkan saya mendapatkan solusi jalan terbaik untuk mereka biar apa yang saya ajarkan hari ini bisa ditangkap dan diterapkan oleh mereka untuk selamanya begitu Pak Mihar. Oh, begitu. Itu yang saya harapkan. Jadi ilmu yang saya bagikan itu mereka dapat kuasai dan nantinya itu buat berguna buat mereka, buat sekolahnya nanti. Oke. Oh iya Pak Wayan, Mm-mm. untuk lebih terperincinya lagi, apa-apa saja yang Pak Wayan sudah lakukan di kegiatannya Bapak ini, pelatihan IT untuk guru-guru? Iya, Ya. yang saya sudah lakukan itu kan kegiatannya kan hari Selasa, Kamis itu jam pulang sekolah. Ya. Nah, jadi yang saya lakukan yang pertama dasar-dasar pengetahuan tentang IT sudah saya ajarkan. Ya. Yang kedua yang kemarin pembuat portofolio di Google Sheet, di Google Sheets, Ya. di Google Sheet ya. Terus yang kemarin saya ajarkan itu masalah ulangan semester berbasis komputer. Oke. Jadi caranya caranya itu satu persatu saya sudah ajarkan dasar-dasarnya, sudah ajarkan cara penggunaan aplikasinya. Ya. Cuman itu nih kendalanya Pak Mihar. Sekarang diajarkan bisa sudah lupa begitu Pak Mihar. Gitu. Bagaimana itu cerita itu? Iya. Oh iya, jadi kalau saya menangkap dari Hmm. masalahnya Bapak ini, Bapak sudah berusaha Sudah keras, berusaha keras. seperti mengajarkan seperti bagaimana menggunakan Google Slide, Hmm. kemudian bagaimana membuat soal ulangan yang berbasis IT itu Hmm. Pak Wayan sudah melakukan ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan terkait pelatihan guru-guru ini yang hari ini diajar, besoknya sudah lupa? Kira-kira kedepannya Pak Wayan mau merencanakan seperti bagaimana? Jadi rencananya saya punya rencana Pak Mihar, saya akan menambah waktunya. Jadi yang kemarin hanya 2 kali seminggu. Oh iya. Sekarang saya perkirakan itu 3 sampai 4 seminggu lah. Biar daya ingatnya itu masih terasa apa yang saya berikan. Begitu, Di. Mm-mm. Berarti Pak Wayan menambah waktunya, Iya, Di? menambah waktu. Oke. Selain itu ada lagi? Selain itu mungkin durasi waktunya kemarin kan hanya 1 jam. Mungkin bisa 2 jaman lah untuk sekarang ini. Oke, luar biasa sekali. Oke, tapi apakah sudah pernah dilakukan ini? Yang kegiatan ini, penambahan waktu dalam minggu-minggu ini? Untuk saat ini belum Pak Mihar. Ini baru rencana nanti ke depannya. Oke. Ah. Oke, kalau begitu karena waktu kita yang terbatas, saya tunggu bagaimana perkembangan setelah melakukan penambahan waktu terhadap pelatihannya Pak Wayan ini. Iya, oke. Oke. Siap Pak Mihar, siap. Oke, karena sebagai penutup Pak Wayan, seperti bagaimana setelah bercerita tentang permasalahan Bapak kepada saya? Jadi perasaan saya saat ini agak lega lah karena bisa menemukan jalan atau solusi yang tepat
untuk mengatasi kendala teman-teman di sekolah ini, guru-guru di sekolah ini. Oke, Pak Wayan. Ya mudah-mudahan dengan adanya perpanjangan penambahan waktu, durasi jam, mereka lebih daya ingatnya lebih tahan lama gitu lah. Pengen. Luar biasa sekali nih Pak Wayan. Iya. Ya, semoga sukses apa yang sudah direncanakan. Ya Pak Wayan, mungkin itu saja karena waktu kita yang sangat terbatas. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja. Oke, terima Pak kasih. Wayan. Oke, terima Oke, kasih. Ini oke. Pak Mehar. Jangan suka. Oke, selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Pak Mihar. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan tiga kegiatan yang akan saya lakukan, yang dimana yang saya lakukan yang pertama adalah observasi, yang kemudian yang kedua observer, kemudian saya melakukan pasca observasi terhadap kegiatan yang Bapak akan lakukan sebentar ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nanti ketika proses coaching bersama dengan coaching? Oke Pak Mihar, terima kasih telah meluangkan waktunya. Jadi dalam melakukan coaching sebentar, saya sudah memiliki kompetensi. Yang pertama sebagai presence, jadi hadir secara penuh untuk melakukan kegiatan coaching ini. Yang kedua, kompetensi pertanyaan berbobot. Di sini saya akan membuat sebuah pertanyaan yang bisa menggali psikologinya untuk menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, mendengarkan aktif dari psikologinya. Oh, oke Pak, sangat baik sekali. Jadi supaya untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja persilakan kepada Bapak untuk melakukan coaching bersama dengan coachingnya, dan izinkan saya untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatannya Bapak yang akan dilakukan sebentar. Oke, siap Pak Mihar. Selamat malam juga Pak Samsir. Maaf ini Bang, mengganggu waktunya lama seperti ini. Sebenarnya saya mau cerita ini Pak, ada masalah sedikit di sekolah. Aduh, masalah apa itu Pak Samsir? Begini Pak, anak-anak itu kan ketika belajar, ini kan saya sudah menerapkan anak-anak untuk kebutuhan mereka untuk bermain. Jadi di dalam pembelajaran itu saya sudah buat permainan-permainan. Ya, tapi itu dia yang jadi masalahnya. Mereka maunya keputusan untuk main-main terus saja. Jadi sehingga ketika waktunya untuk fokus belajar, mereka tetap masih mau main. Itu yang membuat saya jadi pusing ini Pak. Oh iya, jadi ya Pak Samsir memiliki masalah. Jadi anak-anak itu belajarnya diikuti permainan gitu. Iya, jadi saya terapkan ada permainan dalam pembelajaran. Ternyata mereka maunya main terus, sehingga belajarnya itu tidak sampai habis waktunya, tidak jalan. Oh begitu. Jadi Pak Samsir, kondisi ideal yang bagaimana yang Bapak harapkan dari pembelajaran Bapak? Dan sebenarnya Bapak inginnya itu setelah selesai permainannya itu yang screening atau yang bagaimana, saya ingin itu anak-anak langsung bisa fokus untuk mendengarkan atau melakukan aktivitas pembelajaran berikutnya, sehingga mereka tidak kacau. Oh iya. Iya, jadi setelah bermain itu anak-anak fokus kembali untuk belajar materi. Ya. Jadi langkah-langkah apa yang Bapak sudah lakukan untuk mengatasi hal seperti ini? Beberapa hal yang saya sudah lakukan itu kan selesai permainan itu kan biasanya saya anjurkan kembali mereka supaya kembali fokus pada saya. Tetapi kenyataannya fokusnya itu cuma beberapa menit, setelah itu mereka mau bermain lagi. Makanya saya pusing. Kalau begini mainnya mungkin ada beberapa metode mungkin yang harus saya lakukan lagi. Jadi ada anak yang memang suka gemarnya bermain sampai itu ya. Jadi mungkin apakah ada alternatif lain yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hal seperti itu? Sebenarnya ada satu yang belum saya coba ini Pak. Itu membuat kesepakatan kelas di awal. Itu yang saya rasa mungkin agak belum saya lakukan, sehingga pembelajaran itu tidak terlalu terkontrol. Itu seperti itu Pak. Oh iya, jadi kita melakukan keyakinan kelas ya. Rencananya kapan Pak Samsir akan lakukan seperti yang Pak Samsir katakan tadi?
secepatnya. Jadi ketika nanti saya melakukan pembelajaran berikutnya, saya akan coba terapkan yang membuat kesepakatan kelas ini, karena ya itu mungkin yang belum saya coba lakukan. Oh iya. Jadi mudah-mudahan alternatif yang Pak Samsir, ide yang Pak Samsir tuangkan tadi itu bisa bermanfaat atau bisa mengatasi masalahnya Pak Samsir ya. Terima kasih banyak Pak. Ada waktu yang sudah saya bercerita sehingga saya bisa cari solusi saya dari masalah saya sendiri. Iya ya Pak Samsir. Jadi saya akan tunggu sering-sering atau kita berjumpa kembali untuk mendengarkan curhatan dari Pak Samsir kembali nanti. Siap-siap. Jadi bagaimana perasaan Pak Samsir setelah kita melakukan ya sedikit sharing-sharing seperti ini? Saya agak sedikit tercerahkan lagi pikiran saya. Yang awalnya bingung, tapi karena dari cerita dengan Pak Wayan, kemudian dipancing-pancing untuk cari ide, sebuah ide itu bisa keluar, sehingga saya akan coba nanti mencoba membuat kesepakatan kelas supaya bisa lebih efektif lagi pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Wayan. Oke, mudah-mudahan berhasil dan sukses Pak Samsir. Terima kasih Pak. Oh, luar biasa Pak Wayan. Saya sudah melihat proses coaching yang Bapak lakukan bersama dengan coachingnya. Nah, dari proses tadi saya ingin menanyakan kembali, kira-kira kompetensi apa yang sudah Bapak capai atau yang sudah Bapak kembangkan dari proses coaching bersama coachingnya Pak? Oke, terima kasih kembali Pak Nihar. Jadi pelaksanaan coaching tadi dengan Pak Samsir berjalan dengan baik. Pak Samsirnya sudah agak lega perasaannya. Jadi kompetensi yang saya terapkan tadi dari awal sampai akhir itu sudah mengacu kepada presensi, pertanyaan yang berbobot. Jadi sudah membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali sebuah solusi dari dirinya Pak Samsir. Yang ketiga, kompetensi mendengarkan secara aktif dari coachingnya sendiri. Luar biasa sekali. Saya melihat ini sudah terpenuhi dari proses coaching ini. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak, saya ingin lagi menanyakan apa yang kira-kira ingin Bapak kembangkan lagi dari proses coaching tadi? Iya, mungkin dari pelaksanaan coaching tadi yang paling saya lakukan adalah membuat pertanyaan yang lebih berbobot kembali, biar nanti si coachingnya tambah enak atau leluasa untuk menemukan suatu solusi. Tadi Bapak sudah sangat baik menjelaskan apa yang dikembangkan, salah satunya adalah dari membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Kira-kira bagaimana caranya Bapak? Ya, jadi saya akan berlatih atau membuat sebuah konsep yang lebih mendalam agar nanti pertanyaan yang berbobot itu bisa muncul. Oke, luar biasa sekali. Oke Pak, saya kira cukup. Semoga dengan apa yang Bapak ingin lakukan ke depannya supaya lebih baik, supaya proses coaching Bapak ke depannya makin berkualitas dan yang paling penting hebat. Oke, mantap nih Pak. Terima kasih banyak. Halo Pak Samsir. Halo Pak Wayan. Alhamdulillah. Kembali ketemu. Jadi saya akan melakukan pengamatan terhadap proses coachingnya Pak Samsir sebentar. Ya, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching sebentar? Sebentar itu saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi, mengembangkan kompetensi saya, khususnya itu untuk full presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memancing jawaban-jawaban atau solusi dari coaching. Iya, jadi Pak Samsir, mungkin sebentar saya akan melakukan pengamatan pada proses coachingnya, mudah-mudahan dengan baik. Sebanyak. Oke, terima kasih. Oke Pak Samsir, setelah saya mengamati tadi proses coachingnya itu berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dari proses coaching yang tadi, apakah kompetensinya sudah tercapai semua? Dari tadi yang sudah dipaparkan di awal tadi itu bahwa ya, kompetensinya itu saya merasa sudah agak bagus. Namanya sudah saya sudah hadir secara penuh, kemudian
mendengarkan secara aktif, kemudian pertanyaannya sudah berbobot sehingga memancing posisi saya di Palawali untuk menyalurkan solusi-solusinya dari diri sendiri. Iya, tinggal sambil jadi ikutinya sudah pada nyaman ya. Jadi mungkin ada kompetensi apa yang mungkin yang perlu dikembangkan lagi? Kalau dari yang praktik coaching yang saya lakukan itu, saya ingin mengembangkan lebih lagi itu ke pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Sehingga gimana caranya supaya lebih banyak membuat pertanyaan berbobot sehingga langsung banyak jawaban yang bisa saya ambil dari coaching. Iya. Terus bagaimana cara Bapak untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot biar sepertinya nanti leluasa bisa menemukan solusi? Saya akan berusaha sering untuk latihan sehingga secara tidak langsung pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi sebatas hafalan tetapi sudah kayak mendarah daging mungkin, sehingga gampang ketika dapat masalah ini langsung dapat diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak. Oke, sangat luar biasa Pak Samsir. Mudah-mudahan bisa sukses selalu dalam kegiatan coaching dimanapun dan kapanpun. Oke, selamat. Sukses.